Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ikhwan Fillah semuanya dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Panglima Apologet Islam, guys. Channel kebanggaan umat muslim semuanya, Masya Allah ya. Dengan adanya channel ini semakin banyak orang-orang yang tercerahkan, semakin banyak orang-orang yang hijrah dan bertaubat ya menjadi seorang mualaf dan seorang Islam. Masya Allah. Kali ini saya akan bereaksi sebuah video yang keren ya, luar biasa keren ya. Pak Bom Bom. Dia udah kalah debat dengan Bang Juma ya. Dia sampai di-kick karena beberapa kali melakukan pelanggaran ya, karena menghina, memframing dan keluar dari jalur perdebatan ya. Ingat Pak Bom Bom, ini ya, si room Superboy ini adalah room yang sangat mengedukasi, sangat edukasi room walaupun dia seorang Kristen, tapi si Superboy ini eh, intelektualnya tinggi. Jadi dia ini tidak pro ke sana dan kemari. Dia itu seorang yang apa disebutnya ya, seorang yang netral ya. Jadi kalaupun dia Kristen, kalau orang Kristen melakukan pelanggaran saat debat ya udah di-kick. Nah, ini terjadi pada saat Pak Bom Bom debat dengan Bang Juma. Nah, intinya gini, teman-teman. Kali ini saya akan mereaction Pak Bom Bom. Dia mengumpulkan semua debater-debater terbaiknya untuk berkumpul dan memberikan ilmu ke dia karena akan ada perdebatan yang kedua kalinya, guys. Lucu nih Pak Bom Bom. Judulnya juga keren ya. Apakah Islam atau Kristen yang menyembah hantu? Nah, Pak Bom Bom ini sempat mau mundur dengan judul ini karena dia takut blunder ya. Tapi dia mengumpulkan semua debater-debater Kristen yang terbaik. Tapi lagi berdiskusi, mereka lagi apa namanya mencari strategi, malah pada berantem sesama mereka ya. Si A ngomong kayak gini, si B ngomong kayak gini. Jadi sesama mereka aja berantem ya. Lagi menyusun strategi nih untuk debat dengan Gurunda, Juma, malah sesama mereka berantem. Tapi emang seperti ini ya kelakuan-kelakuan mereka ya. Terutama orang-orang yang sering berdebat dengan Muslim ya, debater Kristen ya. Emang seperti ini kelakuannya, mau digimanain lagi, susah untuk untuk dirubahnya. Kalau nggak menghujat, memframing, nggak keluar dari jalur perdebatan. Lucu ya mereka ini. Kita saksikan teman-teman, gimana mereka panasnya, gimana mereka kebingungannya untuk menghadapi Bang Juma. Sampai-sampai semua debater terbaik Kristen yang dianggap terbaik dikumpulkan sama Pak Bom Bom. Kita lihat dulu ya perdebatan mereka. Tapi sebelumnya, sebelum saya putar, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan di share. Biar semua orang tahu nih kelakuan si Bom Bom, keilmuan si Bom Bom seperti apa. Ternyata dia nggak punya ilmu. Kita saksikan dulu ya. Disangkanya nanti saya framing. Potong suara kita. Dan kita harus bisa menguasai timernya apa, yang kita katakan apa, menguasai ruang waktu itu untuk memusnahkan dan meluluhlantakkan musuh, teman-teman. Ya, bukan hanya jadi gini, teman-teman ya. Kalau debat, kita tidak cukup hanya kita pengalaman, kita hafal Alkitab. Tapi kita harus bisa menempatkan kata-kata itu di dua momen itu. Kita kan juga pertanyaan dia kan. Cukup 1 menit aja, 2 menit terakhir baru kita hajar. Ya, teman-teman. Itu penting teman-teman. Karena kita ini debat. Enggak sabar. Ini izin. Mak dulu maju. Diam-diam bapak-bapak. Astaga. Ini kita mau fokus loh. Kalau masalah hal itu tuh Pak Bom Bom sudah pakarnya ya. Iya. Maksudnya gini, kita fokuskan ini untuk besok ini loh, teman-teman. Jangan fokus yang lain-lain dulu, please deh, tolong ya. Itu strategi Bu Hana. Pak Bom Bom sudah ini toh. Iya, fokus bagaimana Pak Bom Bom kalau si Pak Bom Bom kan udah menguasai ini, kan kita yang bisa menilai. Anda ini gimana toh? Ini kamu nggak bisa pendapat orang atau gimana toh Anda ini? Sabar Pak, sabar. Hargai juga pendapat orang doh. Gimana sabar, toh Pak. Anda Hana kita ini ya, lagi saat ini lagi serius Pak. Justru kita kasih tahu nih caranya gini loh. Iya benar, ini kita lagi pendapatmu, jangan udah kembali ke host, udah kembali ke host, udah kembali ke Pak Bom Bom, kembali ke Pak Bom Bom. Udah gini teman-teman, begini. Lalu Bang Meta, sebentar.
Nah, ini aja nanti habis itu Pak Ahmad aja. Ini pendapat lawan orang kamu api komentari lagi, yo. nggak apa-apa. Jadi Jangan gini, gitulah, gini. jangan Tadi Nandar, dari sebentar kamu teman-teman. masukannya opo, jangan masukan orang kamu komentari itu loh, itu yang bagus. Sebentar Pak Timothy, sebentar Pak Ahmad. Tadi Nandar sudah orang kamu komentari apa ide kamu, apa gagasan kamu kasih ke dia itu jangan gagasan. Sebentar lo. Prof, saya komentari yo. Kamu punya gagasan enggak? Kamu punya ide enggak kamu? Nah, sudah. Ide kamu itu kamu berikan ke orang. Bukan pendapat orang kamu komentari. Tenang, Pak. Ngerti apa enggak kamu? Sabar. Saya butil ya, saya butil. Santai. Jadi gara-gara namanya Ahmad jadi emosian ini. Pak. Sabar Pak Ahmad, sabar sudah. Yang lain diam. Sabar Pak Ahmad. Oke, ya sudah. Kita semua anak Tuhan sebentar gini. Ya Ibu Hana diam ya, gini. Saya tadi sudah 1 hari ini saya konsultasi sama orang-orang yang biasa diskusi di dalam room Superboy, termasuk Pak Metraton ini kan sudah biasa, makanya saya bertanya sama beliau-beliau ini kan biasa berdebat di situ karena berdialog apologetika dengan dialog yang ada di rumahnya Superboy itu berbeda. Saya rasa lain loh, betul. Makanya saya itu kemarin tuh saya agak sedikit grogi. Betul nggak Metraton lihat saya kan? Saya agak grogi karena saya baru pertama kali di situ, betul. Selama ini kan saya berdebat dan semua langsung di rumahnya Putri Sion, di Nandar, dimanapun saya berdiskusi biasa, kita hantam-hantaman. Tapi kemarin setelah saya masuk di roomnya Superboy itu kayak macam saya masuk di ruang kayak orang baru pertama kali naik bertinju, betul nggak? Kalau udah punya saya, kan? Channel begitu sombong, ya kan? Betraton kan? Komal-komal. Nah, jadi saya tuh Pak Abad, jadi saya tuh kaget. Kenapa? Makanya saya kaget kemarin, shutdown pada waktu Suma melakukan pelanggaran 2 kali. Di situ kok kenapa tidak ada? Nah di situ saya sudah melihat, oh saya hancur, saya kalah ini. Pas karena saya kan kejar itu Pak. Nah, tadi Pak Justin kasih masukan sama saya. Contoh ayat Alkitab kan, contoh di dalam Matius 11 ayat 25 Metraton. Di situ kan ajakan juru selamat, contoh kan. Pak Justin tadi ajak saya untuk dialektikal itu, untuk berdialog, untuk bagaimana supaya mempres waktu-waktu, kasih tunjuk judulnya, terus berbicara yang penting-penting saja. Jangan dibaca semua. Kira-kira Metraton begitu ya? Untuk mengurangi waktu. Betul. Supaya betul. Nah, itu tadi Pak Justin kasih masukan buat saya. Saya langsung bilang, "Oh, berarti saya kemarin tuh lakukan seperti saya mengajar. Di dalam dialog berapologetika dalam roomnya ini, jangan dibaca semua. Contoh saja kasih tunjuk baru dikasih yang poin-poinnya saja." Nah, di situ saya sudah mulai tahu. Oh, berarti waktunya kami bisa press. Habis itu kami menyerang. Oh, berarti Pak Justin berarti bentuk. Nah, ini yang saya harus belajar sama teman-teman yang minta maaf, teman-teman yang sudah biasa diskusi. Kita harus belajar. Mungkin masalah umur, mungkin saya tua, tapi kalau masalah pengalaman diskusi, saya harus belajar sama teman-teman yang biasa berdiskusi. Begitu ya, Metraton ya. Ya kita harus menerima masukan ya. Iya. Oke, silakan. Iya. Silakan kasih masukan lagi ya. Kita fokus ke temanya nih, kemungkinan besar nih apa nih Pak? Jadinya yang Pak Bom terima nih apa? Dia mengajak itu, tapi saya lihat bahwa Metraton Superboy saya yakin dia tidak akan mau karena saya udah chat dia, judulnya siapa penyembah hantu, Islam atau Kristen. Itu Superboy belum jawab saya sudah berapa jam. Dan saya suruh sama Superboy, kalau judul ini bagaimana? Tuhan mana hantu? Zuma bilang, kenapa kau takut ya? Saya bilang nggak bisa. Jangan sebut nama agama. Bikin judul saja mana Tuhan, mana hantu. Di situ kan bisa masuk ke diskusi karena situ kan, betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau kita bikin judul begitu saja, mana Tuhan, mana hantu, nanti pada waktu kita tunjukkan dalil kan orang semua bisa terbuka, betul nggak? Oh ya udah, macam itu saya. aja. Pendapat. Ya toh? Oke. Ya udah itu betul aja. kan? Nah, itu saya aja. maunya begitu. Kalau semua setuju, tapi kalau jangan nama agama. Jadi kita menunjukkan by data. Kita cuma bertanya, kita tunjukkan data. Kira-kira hantu ini siapa? Toh? Contoh dalam kita kalau bawa dalam Lukas 23 itu ayat 41 dan selanjutnya, betul nggak? Kita bawa di situ, terus Matius 14 itu ayat 34 dan selanjutnya pada waktu Yesus berjalan di di atas air kan? Di atas betul air. nggak? Ya. Nah, iya dalam Lukas 24 ayat 39 itu toh, yang Yesus bilang hantu tidak punya tulang dan daging. Betul nggak? Ya, betul. Nah, terus dalam Matius 14 ayat 26 itu, yang Yesus datang di atas air baru mereka bilang, itu hantu, betul nggak? Ya. Yang Yesus jalan di atas air. Nah itu,
Ya itu landasan kita udah. Oke. Iya, itu landasan Coba kita aku sudah. Karena WhatsApp dulu hantu. si itu ya, Superboy ya. Coba. Iya, kasih tahu bilang saya tidak. Pak Bomo itu kan seorang hamba Tuhan. Kasih tahu begitu Pak toh, hamba Tuhan saya nggak mau jangan sampai saya terjebak seperti anak Batak. Ya toh, biar saja kita bikin judul yang bagaimana. Silakan merujuk ke situ, kita bertanya aja. Kalau dia mau bikin saya terserah, tapi saya nggak bakalan mau loh. Judulnya sangat bahaya sekali. Kalau yang lain yang tidak tutup kamera boleh lah. Kalau Metraton juga nggak apa-apa lah. Oh, ada WK. WK. Oke. Penginjil aja, gak usah Ya, kalau- debat. Shalom. Salam WK. Ya. Wah, ini luar biasa. Ini gue sama Elo ini Pak Bom ya, cuman Elo. Oh, ya bila Elo ya. Salam ya buat Elo ya. Rasa-rasa mau kukik kan? Rasa-rasa mau kukik ya kan ya? Jangan ya. Iya, karena Zuma ini sudah WA saya dengan lantangnya. Saya menantang apologet karena bom sudah kalah telak. Belum tahu nih, Jadi Pak. saya menantang Elia Marion, Esra Soru, Lina Wijaya. Siapa lagi yang open kamera? RK. Siapa lagi yang open kamera dibilang ya? Pokoknya yang open kamera saya nantang untuk berdebat tema yang sama karena bom telah kutaklukan. Wih. Nah, langsung ujung-ujungnya dia bilang ya karena saya diselamatkan oleh apa ini host. Langsung saya bilang sama dia, kau punya pernyataan kan kalahkan saya. Gimana kita diskusi ulang? Mana Tuhan, mana hantu? Nah, saya tunjukkan WA-nya ya. Nah, ini saya tunjukkan WA-nya ya, teman-teman ya. Nah, saya tidak mau kalau judulnya ini, saya maunya judulnya mana itu. Jadi biarlah nanti kita tunjukkan by data, kemudian nanti kan netizen yang menilai. Bentar ya. Nah ini WK, teman-teman lihat ya. Nih. Bentar ya. Judulnya harus setuju Pak Bom. Jadi jangan berat sebelah judulnya bro. Nah ini ya. Nah ini dia pertanyaan begini. Saya bilang gini, bagaimana kita diskusi kah? Ini tahu? Mana Tuhan, mana hantu? Siap gak? Nah dia jawab begini. Jangan kemana-mana sebelum bisa buktikan kenapa kalian mencuri kitab Yahudi. Nih. Percuma bahas yang lain ini. Kalau ternyata kalian pencuri kitab apa ini? Nih. Duh. Percuma nih kitab Yahudi, percuma buat apa kalau kebenaran semu, ya kan? Bilang kebenaran semu. Sudah. Saya jawabnya bla 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 bla. Terus saya ini. Saya ajak dia kan. Kau masuk sebentar jam berapa sama saya? Mana Tuhan, mana hantu? Saya ajak dia begitu terus. Langsung dia bilang begini. Yang keluar dari kubur apa namanya? Nah, di sini dia sudah mulai mulut ini. Nah, ya kan? Dia sudah mulai kepanasan. Kau mau kasih malu lebih parah lagi nggak ke Kristen? Bom, sadar moko itu. Nah, bentar ya. Obati dulu lukamu. Kristen se-Indonesia mengutukmu karena nggak bisa kalahkan Bang Suma. Dia bilang begitu ya. Dia anggap bahwa dia menang. Nah, saya bilang. Terus saya bilang begini, aduh kabur ya. Coba bisa baca nggak ini? Bisa ya? Kelihatan kok. Emangnya kau memang apa? Saya bilang, emangnya kau menang apanya? Kalau kau menang, ya kau harus terima tantangan saya lagi. Kau kan pernah ikut perlombaan, nah ini. Takut ya? Terus dijawab, apa ini? Apa nih?
Apa mentalmu sudah ada? Nah, saya jawab, ini ya, langsung ya. Saya siap tantangan saya enggak? Saya sudah sampaikan ke Nandar ya, sampaikan ke Nandar. Dia tanya temanya apa? Nah, mana Tuhan, mana hantu? Nah, langsung dijawab begini. Bahaya enggak judulnya ini? Siapa penyembah Tuhan, Islam atau Kristen? Ini kan dia kan mau, ini lama loh, jawabannya lama loh. Jawaban saya sama saya lama sekali baru jawab. Nah, sudah. Terpaksa judulnya begini. Dia ulang-ulang judulnya ini. Nah, saya tolak. Nah, nanti terakhirnya ini kan saya baku tawar menawar dan dia. Nah, ini saya tawarnya lagi nih, judul mana Tuhan, mana hantu. Apaan sih? Nah, ini berbicara iman, Islam dan Kristen. Nah, langsung dia bilang, siapa menyembah hantu, Islam atau Kristen? Saya bilang, jangan, bro. Tidak diizinkan. Karena ada aturan dalam Superboy. Nah, dia ketawa-ketawa saya terus ini. Nah, dia ketawa-ketawa. Nah, ini. Dia nggak jawab, dia tinggal kata-ketawa. Jadi memang ini saya yakin, ini ada mau jebakan Batman ini. Saya jujur ya, saya ada mau jebakan Batman. Saya tidak mau terulang yang kedua kali. Saya tahu ini ada mau jebakan Batman, betul nggak? Benar. Makanya itu betul. Silakan kasih pendapat. Saya mau kalau ada Tuhan ada tuh, baru kita tunjukkan data saja kan, betul nggak? Saya tidak mau mengframing atau menjelaskan, betul nggak? Saya cuma baca saja, terus tolong dijelaskan, betul nggak? Ya gini Pak Bomom, kalau misalnya Zuma ya mau memframing itu dalam diskusi itu nggak bisa. Benar yang dibilang Prof Meta tadi. Kalau dalam diskusi itu nggak bisa. Nah, tapi ada bagusnya kita cari aman aja, hilangin aja tendensi agamanya di situ dari mosinya, gitu. Jadi mosinya dihilangin kata Islam dan Kristen, dan mosinya dirubah jangan pertanyaan melainkan statement, gitu. Jadi jangan pakai kata siapa, jangan pakai kata tanya, gitu. Melainkan statement, gitu. Misalnya langsung aja agama penyembahan tuh, gitu, ya. Jadi hitam putih gitu. Bilang aja begini, mana Tuhan, mana hantu. Nanti pada waktu diskusi baru, Zuma ini bagaimana kira-kira ayat yang saya tunjukkan? Menurutmu kau tolong jelaskan sama saya apa maksudnya ini nih? Saya tahu saya dalam ajaran saya Tuhan itu adalah juru selamat. Betul. Tidak ada Tuhan saya mengatakan tipu menipu, berbuat kejahatan. Betul nggak? Ini saya bongkar saja. Tidak mengajarkan kebencian, tidak menyesatkan itu bla 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 bla. Betul nggak? Saya udah semua kan saya belajar dari kalian-kalian ini Islamologi. Saya sudah simpan semua dalam sini dan di otak saya. Dan kalau misalnya ya Pak Bomom ya, jadi dengan pokoknya di dalam mosinya intinya ada kata hantu aja. Terserah mosinya mau apapun. Tapi ada kata hantu, Pak Bomom harus pagari di definisi hantu. Itu juga tadi sudah saya ngomong juga sama Prof Meta. Ada kitab yang mengatakan itu kah? KBBI. Iya. Nah, itu bukan KBBI aja. Itu kan di KBBI itu kan kata hantu itu kan roh jahat. Yang secara terminologi, etimologinya hantu itu adalah pembunuh. Iya. Nah, pertanyaannya kita harus buktikan siapa yang pembunuh di sini. Nah, itu pasti Pak Bomom tahu arahnya kemana. Allah yang pembunuh. Serangannya mereka juga pasti akan di situ. Tapi ingat pagari dulu di definisi supaya nggak kemana-mana, gitu. Jadi statement awal itu harus pagari mosinya. Mosinya harus perspektifnya harus ikutin kita, gitu. Kita mengambil dasar mana? Dasar dari KBBI misalnya. Kalau ada kata hantu, gitu. Nah. Dan yang kedua ingat kalau Superboy juga itu lihat berapa kali ku nonton, dia itu diskusinya kan jenisnya diskusi panel ya. Nah diskusi panel itu Pak Bomom bukan lawan panelis lain, bukan lawan Zuma sebenarnya. Pak Bomom melawan mosi. Itu fokusnya di situ. Jadi bukan kita melawan Zuma, gitu kan? Tapi kita melawan mosinya. Mosinya harus kita hilangkan dulu crosshair-nya dari kita. Berarti kita harus defense dulu. Kita harus tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dikatakan mosinya. Setelah itu kita harus menunjukkan bahwa panelis kita itu yang
pro dengan mosinya, karena harus sama-sama kontra kan pasti dengan mosinya kan. Gitu. Kita harus tunjukkan, kita harus berikan bukti bahwa panelis lawan ini adalah pro dengan mosinya. Seperti itu Pak Bom. Nah jadi kita nggak usah fokus dengan sumanya, fokus dengan mosinya aja. Sama kayak kemarin, fokus sebenarnya harusnya dengan mosinya aja, nggak usah sumanya. Statementnya suma kita nggak peduli, intinya mosinya dulu kita lawan. Kita harus pindahkan dulu bidikan mosinya ini ke kita. Seperti itu. Iya. Nah itu aja sih paling Pak Bom ya. Makasih bro, makasih masukannya teman-teman ya. Pokoknya kita pasti dukung lah, Pak Bom butuh apa kita dukung buku ya. pasti. Kalau Bang begitu Meta ada juga ilmu-ilmu dukung. Islamologinya kan nomor saya kan ada toh. Teman-teman Siap, aman. Tolong nanti kalau kalian nonton bantu ya, biar saya. Iya pasti. Karena kemarin itu banyak yang WhatsApp kan. Saya Kemarin capek loh. banyak kan. Telepon yuk. Sampai saya jujur, saya dikasih tahu bilang saya harus di situ. Betul. Salah. Kita pasti, apapun itu kita pasti dukung ya. Nah salahnya saya sudah tahu itu kan salah karena saya sudah 2 kali pelanggaran kan. Di situ saya sudah down karena Superboy ini kan dia sudah melanggar dalam minta maaf ya, tanda kutip penilaian saya. Zuma ini sudah melanggar sudah 2 kali. Kenapa dia tidak ditegur? Cuma 1 kali yang dari awal. Nah di sini saya sudah down. Nah kalau ada seperti itu yang Pak Bom tahu, Pak Bom bisa interupsi kalau dalam diskusi panel. Interupsi. Itu saya tidak tahu bro. Nah saya interupsi aja. Itu tadi apa? Tanya sama. Iya baik. Iya tanya sama moderatornya. Iya itu karena interupsi aja. Kemarin betul ya. Jangan dibiarkan. Tapi tidak ada masukan. Gitu. Tapi tidak ada masukan dari teman kemarin. Tidak ada kasih masukan. Mereka cuma bilang Pak Bom harus kejar di situ. Justru saya kejar di situ. Saya kenal Dis. Betul nggak? Terakhir itu. Karena di persyaratan, bro, persyaratan di awal kan udah ada tidak boleh menyinggung ras. Nah, ketika dia menyinggung ras, itu salah satu etika dia. Bro, langsung angkat tangan aja. Itu nyinggung ras nggak boleh. Iya, nah, benar. Langsung bunyiin lonceng aja udah langsung interupsi. Iya, tapi saya kan baru pertama kali masuk di situ, bro. Nggak apa-apa lah pelajaran lah. Ini saya anggap saja biarlah saya sebagai martirnya tuh untuk apologet muda. Biar aja nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak Tuhan kan dimenangkan. Jadi kemarin memang 3 kali bro. Ini waktu 2 kali. Pertama ras, gitu kan. Yang kedua not by data. Yang dia kasih tunjuk-tunjuk. Yang ketiga dia sudah melenceng. Dia keluar dari tema. Betul nggak? Dia sudah bawa ke masalah sunat. Dan Paulus menghilangkan hukum Taurat. Makanya saya menjelaskan dalam kitab Ibrani dan di kitab Imamat. Itu yang saya bahas di situ. Tapi karena orang mungkin berpikir bahwa Pak Bom ini bicaranya emosi. Sebenarnya bukan emosi. Kami di Papua kan logatnya kan suka begitu toh. Nah, baru saya kejar. Saya kejar waktu. Nah tadi Pak Justin bilang, Pak Bom saya mau kasih masukan. Kalau diskusi kali lain berbeda dengan yang selama ini Pak Bom diskusi. Dialekmatikal itu istilahnya gini, Pak Bom tunjukkan datanya tapi lihat yang intinya saja, tunjukkan judulnya, poin-poin aja supaya jangan baca terlalu lama. Oke siap komandan, saya dengar itu komandan. Nah di situ. Jadi saya nggak mau lagi sekarang bicara Pak Bom kan? Kemarin itu yang saya perhatikan ada repetitif argumen memang. Ketika Pak Bom menjawab mosi itu dari kitab Yesaya, itu kan berapa kali Pak Bom ulang kan tentang perjanjian baru kan? Perjanjian yang baru. Nah, ketika di situ masalahnya yang dimosikan ini perjanjian lama Pak Bom atau kitab Tanakh ya. Nah, kita nggak bisa menjawab mosi itu dengan apa yang diproblemkan. Dalilnya kita nggak bisa ambil dari perjanjian lama sebenarnya. Makanya kemarin itu di roomku senang banget pas Pak Bom lari ke perjanjian baru. Nah, itu senang banget kita itu. Itu bagus. Iya karena kan atau Pak Bom keluar dari Alkitab. Benar, dari literasi luar. Nah, itu bisa. Kalau kita pakai perjanjian lama, itu bahaya. Gitu Pak Bom. Nggak gini kan. Kemarin itu sebenarnya kalau saya tidak ditendang, kan saya sudah menjelaskan di dalam. Benar, cuman ya itu sudah ada pelanggaran sebelumnya kan. Yeremia 8 kan. Saya sudah bawa dalam Yeremia 8 ayat 8, ya kan. Siapa yang tulis dengan pena kan. Saya sudah masuk di kitabnya itu Al-Arab. Nah, terakhir itu saya mau bawa ke Lukas 24 ayat 44. Betul, itu bagus itu banget itu pas sudah perjanjian baru. Karena telat aja Pak Bom. Karena telat. Dari awal kan
Udah bukan, karena dari awal kan saya sudah ambil di Matius, karena kan Zuma bilang dia tidak percaya dengan Lukas. Dia kan sudah framing, harusnya dia ditegur itu, tapi karena dia tidak ditegur. Karena kan saya bawa di Matius, kenapa? Karena Matius kan murid Yesus langsung. Kalau Lukas ini kan anak rohani dari Paulus, ya toh. Dan Lukas ini memang bukan orang Yahudi, betul kan? Nah, makanya saya tidak membawa ke situ dulu. Nanti saya tutupnya closing, toh. Nah, saya sudah sampai mau closing ini. Nah, itu sudah saya punya materi. Nah, saya bawa di Matius dulu. Kan Matius sudah jelas itu, Matius 22 ayat 30 sebenarnya si sampai 40 Juma udah kalah, kan. bro. Ketika bro mengulangi pertanyaan legalitas itu, bro. Ketika bro mengulangi legalitas tuh yang tulah itu, dia udah mati kutu sebenarnya si Juma itu. Iya, langsung makanya dia begini, bro. Jangan ambil isinya. Itu sampai dapat tegur, harus dapat tegur itu, tapi nggak ditegur. Kita nggak mau bahas isinya. Si Superboy ini kan dia tidak ngerti kitab suci. Loh, kitab tanah itu kan yang membedakan dengan kita kan isinya. Mana bukan dia bukunya loh ya. Dia ateis. Nah, sehingga ketika Juma interupsi, oh jangan bahas isinya. Itu langsung si Superboy langsung mengiyakan, langsung diterusi Pak Bom. Nah, si Superboy si bodoh satu ini yang takut digeruduk ini langsung dikasih penalti sama bro. Nah, itu Superboy orang bodoh ini. Enggak, kita nggak boleh seperti itu ya. Sebenarnya gini, benar bagus Pak Bom kemarin yang 5 tola itu, tapi itu bisa dipakai sama lawan. Ingat ya, tadi saya bilang lawan kita Mosi Pak Bom, bukan orangnya. Mosinya itu siapa yang mencuri kitab Yahudi. Ketika kita memakai argumen tulah itu, kalau gue jadi Zuma ya, gue cuman bilang aja, oh itu udah beda, berarti kita nggak nyuri, selesai. Dia menang Mosi, kan beda. Berarti gue nggak nyuri dong kalau beda. Yang nyuri itu kalau sama. Nah selesai di kita jadinya. Itu kan. Nah, karena lawan kita Mosi, bukan argumennya lawan, bukan orangnya, tapi Mosi ini lawan kita. Kalau kita debat saya bisa jawab. Kalau nyuri kita, saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu, RK. WK, saya bisa jawab. Masalahnya Bang WK, ada nama Musa Bang WK. Benar. Nah, justru kalau dia bilang, kenapa kalian sama? Bukan nyuri. Justru saya akan menjawab. Saya akan menjawab begini. Itu yang tadi jawabannya di Lukas itu. Iya, karena kita memang jawabnya di situ. Dasarnya dari Yahudi, nggak bisa enggak kan? Kita nggak bisa lepas dari bisa, Yahudi. Karena Yahudi adalah induk kekristenan. Benar, makanya kita senang banget kemarin pas sudah ke arah situ jawabannya Pak Bom. Iya. Wah, itu benar nih. Saya kan bilang kemarin, Yahudi adalah induk kekristenan. Makanya tertulis dalam penggenapan dalam 10 kitab hukum Taurat dan semua kitab para nabi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Betul. Itu sudah digenapi semua dari Kejadian sampai Maliaki. Betul. Itu masalahnya. Nah, nanti Lukas itu nanti terakhir. Sama yang Yeremia pas yang masih bicara, tiba-tiba tang jatuh, sudah selesai. Telat aja, makanya itu telat aja dan ada beberapa pelanggaran sebelumnya kan, cuman ya nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Itu aja, kan mungkin ada yang lain ya, teman-teman yang lain. Thank you ya Pak Bom, sukses. Oke, thank you bro. Ya, kalau nanti ada ke saya, nomornya masih lama toh? Siap, masih sama terus. terus. Berkat ya. Selalu saya bawa kalian semua dalam doa. Ya, salam. Dan teman-teman semua yang dukung para apologet Kristen ya, saling mendukung, kita bersatu. Maju terus, apapun itu, ya perbedaan boleh perbedaan, tapi ingat perbedaan kita tetap satu. Apapun itu teman-teman, bantu Lope Orange atau apapun, semuanya sama apologet Kristen. Kita tidak apa, tapi ingat kekayaan, hikmat, kepintaran, pengetahuan itu Tuhan sudah bagi masing-masing porsi. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat ke-8 sampai 10 kita mempunyai 9 karunia. Itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Ya, karena Tuhan Yesus bilang dalam Matius 10 ayat yang ke-8, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Apa cuma-cuma? Ingat, semua yang Tuhan berikan sama kita bukan kita punya semua. Mari kita salurkan hikmat, kecerdasan, pengetahuan, pemberitaan Injil, kita bagikan semua dengan cuma-cuma. Itu pun juga Anda punya kelebihan, bagi dengan cuma-cuma ya. Yang setuju rumah katakan amin. Marilah kita saling mendukung, oke? Silakan yang lain lagi. Bapak, ya, aku tadi udah japri ke Bapak juga. Tadi saya udah kabarin ke Superboy udah jawab sih. Dia pada dasarnya oke, setuju. Cuma tadi ada chattingan dia yang kusampaikan ke Japri ya. Japri TikTok yang ini ya. Gitu, nanti dibuka aja. Nggak, di nomor WA saya kan ada tuh. Kan nomor WA ada di Metatron. Oh iya. Kue ada aja. Tuh, kan ada di WA saja, bro. Ya udah, nanti rahasia aja kan kita. Oke. Iya Pak, mungkin itu juga dari saya ya.
Nanti kita aku share bukunya sama itunya nanti sama Japrinya tadi. Thank you ya semua. Bunda Ana, thank you. Semuanya Makasih yuk, Inang shalom, Winep. shalom. Turis berkat Izin ya. ya Bapak, yuk semuanya shalom. Shalom. Ya. Shalom, Pak Bobo. Halo, selamat sore. Tentang ini ya strategi kita usah dibilangin di sini Pak. Udah didengar itu sama lawan. Nah, mereka nanti bikin strategi baru lagi. Banyak yang ngajarin Pak Bom padahal Pak Bom sudah tahu teknik berdebat. Shalom, Pak Bom. Ya, shalom. Ya, nggak ada menang. Aku minta nomor WA lah, ada video itu yang perkataan siapa? Superboy. Iya, ada kirim aja di itu, kirim aja di DM. Nomor telepon saya ada di saya punya YouTube sekarang, Bapak lihat. Nomor telepon saya. Aku cari-cari di situ nggak ada. Coba ada. Sekarang di layar ada. Silakan di layar. Silakan Bapak buka nonton YouTube saya Solata BM2 Apologi. Coba ada di layar sekarang. Coba Bapak turun. Keren, seluruh kekristenan bergabung hanya untuk mengalahkan Kang Juma satu orang. Hebat. Soalnya di situ ada kelemahan Pak Bom ada karena sampai terakhir aku nonton itu. Atau ada juga di VT saya ini, di akun ini. Iya. Ada nomor telepon saya di YouTube tuh. Halo. Silakan ambil ya. Ada nomor telepon saya Pak, di YouTube ya. Oke Pak. Makasih, turun aja Pak. Oke, makasih Pak. Shalom. Sekarang Bapak nonton saya punya YouTube ya Pak. Pak Bom, ini saya cuma ingin menyampaikan yang dikatakan si Zuma di live-nya. Katanya saya nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin. Dia itu kecewa sama Pak Bom karena Pak Bom telah menggagalkan perdebatan besok malam. Menggagalkan apa? Iya kan katanya Zuma ya tadi baru ini saya masuk ke room Zuma katanya ada janji. Kita lagi bicara ini. Itu harus minta bukan saya. Kita minta kepada orang yang punya Komal, Superboy. Saya itu maunya judulnya kau sampaikan sama Zuma. Judulnya Tuhan atau Hantu. Kan kemarin judulnya itu kan saya sudah ikuti dia. Sekarang saya minta permintaannya toh. Kan sama toh. Kemarin kau kasih tahu sama Tuhan dia. mana hantu Pak Bom. Begini Fatur Rahman, kau kasih tahu dia judulnya. Kemarin kan dia yang tawarkan sama saya. Siapa pencuri kitab Yahudi, toh itu pertama. Yang kedua sekarang saya minta sama dia. Wajar toh saya minta lagi toh, saya minta sama dia. Kan kemarin dia, sekarang saya minta. Mana Tuhan, mana hantu. Tapi Suma minta lagi. Jangan begitu judulnya. Siapa penyembah Tuhan, siapa penyembah hantu, Kristen atau Islam. Itu nggak boleh. Membawa nama agama begitu. Kan diskusi yang normal. Oh iya paham saya. Berarti ya? dari pihak Superboy-nya ya yang nggak boleh ya, bukan dari Pak Bom-nya yang membawa nggak mau. Dan agama, membawa rasa syukur, ini diskusi ada kesalahpahaman yang ditangkap oleh Zuma berarti. Nanti bagi tahulah Zuma sama Pak Bom gitu loh. Kau kasih next saja, kasih tahu dia, bilang di sana penuh Pak Bom, saya pun takkan ada dikasih naik. Kalian suruh semua mewakili diketik-ketik di bawah ya. Kasih tahu semua sekarang mana Tuhan, mana hantu. Jangan sebut agamanya kan kita. Oke, berarti di sini yang masih nego ke Superboy-nya ya, bukan Pak Bom-nya yang nggak mau ya. Iyalah orang yang punya room yang mau. Oke, saya nanti kalau boleh saya naik, tapi kalau nggak boleh saya typing saja di bawah.
Oke, ya. thank you Pak Bom Bom. Saya turun dulu ya. Ya, jangan Mau nangis ya. kemana Jangan kamu, kalau kalah. Selamat tumben Jangan baik kalau itu. kalah jangan geruduk ya. Jangan gitu. Loh, saya mau turun kok dibilang nangis lagi loh. Tumben baik kamu Furaman. Yang enggak, saya itu apa ya? Ada respect sama Pak Bom Bom, sama Bang Zuma. Winef. Iya, Oh, sama bukan. Pak Bom Bom, bukan kok Winef. Ya udah, saya turun dulu ya. Oke, thank you. Sama aku tidak. Aku tenang lah kau nanti. Shalom, selamat sore Pak Pendeta, selamat malam. Sore, selamat malam. Ya Bu Winef. Ya, saya sudah ini DM Superboy ya. Jadi saya DM gini Pak Bom Bom ya. Juma menang bukan karena cerdas dan menampilkan data, tapi karena Pak Bom Bom tidak tahu aturan debat di room Superboy. Lalu kemudian Superboy balas, benar sekali Pak, itu masalahnya. Jadi izin saya Pak Pendeta mau ngomong di sini karena di bawah terus banyak bilang begini, kalah. Saya mau kasih tahu begini, ya. Kemenangan Juma bukan karena kemenangan dia dalam menampilkan data. Bukan karena dia hebat, bukan. Ya. Tapi kemenangan oleh karena ya Pak Bom Bom lakukan pelanggaran yang tidak sesuai aturan debat gitu. Itu kekalahannya Pak Bom Bom. Bukan karena tidak bisa membantah Juma, bukan, ya. Tapi itu hanya oleh karena aturan debat gitu. Nah, jadi jangan merasa bangga ya karena orang melanggar aturan lalu dia dinyatakan menang, lalu Anda bangga dengan itu. Sehingga Anda terus mengecap bahwa Kristen itu yang mencuri kitab Yahudi. Ya, Kristen tidak mencuri kitab Yahudi. Karena kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi. Yesus itu keturunan Yahudi, ya. Jadi Yesus sebagai tokoh utama Kristen, maka kami sebagai pengikut-pengikutnya ketika kami menggunakan kitab Yahudi, ya, di mana kitab Yahudi itu Taurat, kitab sejarah dan kitab para nabi di sana, karena di kitab-kitab itu menubuatkan tentang Tuhan kami Yesus Kristus, ya. Ya, jadi betul, kami pantas untuk menggunakannya. Jadi jangan kamu karena Pak Bom Bom kalah perdebatan ya, karena aturan ya yang tidak dia tahu, lalu kamu berkata Kristen mencuri, ya. Jadi hentikan itu ya. Ya, itu saja Pak Bom Bom, terima kasih. Shalom. Ya, shalom Pak Pen. Oke, kasih naik yang lain di bawah. Ada masukan. Ayo Zuma. Pak Bom Bom. Ya, salam. Iya. Ya, salam. Saya hanya mau titip satu untuk Pak Bom Bom, dan juga Pak Bom Bom harus berani untuk mengatakan itu kepada Superboy. Tadi pertama judulnya tadi sudah oke tuh Pak Bom Bom, mana Tuhan mana hantu, karena memang kalau kita pakai kata-kata siapa, kalau kita pakai diksi-diksi pertanyaan di dalam debat dialektika, itu sangat mudah digoreng dan sebenarnya itu secara logical fallacy juga gagal. Secara logical fallacy juga itu salah, sudah salah. Kan gitu, karena dia sudah merujuk kepada ad hominem, sudah langsung menunjuk agama tertentu. Apalagi tadi Pak Bom juga sudah revisi, ya puji Tuhan ya Pak Bom. Itu juga, maka tadi saya teriakkan tadi, mana Tuhan mana hantu, bukan siapa penyembah hantu, apakah Islam atau Kristen. Itu kacau sekali Pak Bom. Itu salah, bahaya, itu bahaya. Iya, betul. Dialektika itu sudah menjudge itu. Betul. Itu yang saya koreksi dari semua cerita-cerita kawan-kawan di komal-komal Kristen ya kan. Tapi ya memang ada teman-teman Kristen yang nggak mengerti bagaimana dialektika, ada teman-teman Kristen yang hanya fokus kepada Pak Bom Bom, yang sebenarnya menurut saya waktu Pak Bom Bom berdebat itu sudah mengacu kepada debat akademis.
sudah mengacu kepada artinya gini, kalau tidak ada isi, bagaimana kitab itu ada? Kan begitu Pak kan? Nah masalahnya ini juga yang menjadi kelemahan. Nah maksud saya gini Pak Bom, kalau nanti Pak Bom mau berdebat, kasih juga materi orang-orang materi Pak Bom sama materi Jumas sama si Superboy. Ya memang dia harusnya debat ini pun nggak boleh dipandu sama Superboy kalau dia seorang ateis. Kan begitu. Karena seorang pemandu debat dia juga harus nggak harus paham. Paling tidak dia tahu apa yang diperdebatkan. Begitu. Jadi kalau pemandu debat tidak tahu apa yang diperdebatkan, ya sama saja kita berdebat kayak berdebat di laut ya kan. Bisa tenggelam dua-dua. Kan begitu. Jadi itu yang mau saya titip sama Pak Bom. Baru yang kedua, Pak Bom jangan ragu untuk interupsi kalau misalnya ada pelanggaran yang dilakukan oleh lawan debat Pak Bom. Langsung interupsi ke siapa? Si Superboy Pak Bom. Artinya apa? Karena waktu Pak Bom debat kemarin banyak sekali pelanggaran yang tidak dieksekusi oleh pemandu debat. Itu yang saya sayangkan ketika itu, karena ini perdebatan Pak Bom dengan si Juma bukan perdebatan klasteri lagi, bukan. Ini perdebatan apologet yang punya nama besar, kan begitu. Bukan apologet yang nggak punya nama besar atau yang punya nama kecil, bukan. Kan gitu. Jadi artinya karena salah satu kalah, ya ini sekarang terjadi framing di mana-mana. Kan begitu. Padahal secara aturan sebenarnya Pak Bom sudah sangat menghormati aturan. Baru yang terakhir Pak Bom, saya mau sampaikan, bilang sama si Superboy juga, kalau bisa aturan yang nada tinggi dan intonasi nada tinggi itu jangan dipakai lagi lah. Kan itu kan dibikin si Superboy juga kemarin jadi aturan kan. Boleh nada tinggi, boleh intonasi tinggi. Ah itu jangan dipakai lagi kalau itu jadi dasar dia untuk menurunkan Pak Bom kemarin. Kan begitu Pak Bom. Seperasaan nggak kita Pak Bom dalam hal itu? Saya begini ya, saya punya pernyataan ini. Ya sekarang saya nggak bisa menjawab lagi ya karena saya punya DM belum dijawab oleh Superboy. Dan saya yakin pasti Superboy juga udah nonton saya punya video kan, saya punya live bahwa saya mengatakan bahwa Superboy tidak fair. Saya kalah dari Superboy, bukan kalah dari Suma. Dan mungkin Superboy sudah nonton itu, ya kan? Dan memang pasti Superboy merasa bahwa dia tertuduh kan atas kenyamanan saya, betul nggak? Nah makanya pasti Superboy tidak jawab DM saya. Tapi saya tunggu dulu dari Suma dulu, oke? Dan saya akan konsultasi sama teman-teman semua ya Tapi soalnya saya punya prinsip juga, jadi saya sudah punya prinsip karena saya ditentukan dalam dunia debat. Orang mengatakan saya kalah menurut dari Islam maupun dari yang punya Komal, tapi bagi saya anak-anak Tuhan netizen yang menilai tentang saya, betul nggak? Saya nggak mungkin bilang saya menang atau saya kalah, bukan. Ya. Biarlah nanti netizen yang menilai. Karena kemarin kan saya sempat kan, saya bilang biarlah netizen yang menilai. Karena saya sudah tahu, saya sudah dapat tegur 1 kali kan, baru saya bilang biarlah nanti netizen yang menilai. Ya betul. Karena di sini kan berdebat bukan seperti biasa. Saya kan tidak tahu aturan mainnya, betul nggak? Aturan mainnya di situ. Karena saya sudah mau belajar, kemarin kan saya sudah mau berusaha untuk saya berdialog dengan baik. Tapi yang ternyata di situ aturannya dia melanggar sendiri. Yang pertama, ini ada 3 yang dilanggar oleh yang punya room. Ya. Yang pertama, tapi terserah sama dia. Kalau memang dia tidak izinkan untuk saya diskusi, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, biarlah yang lain aja. Saya nggak apa-apa. Saya mau dibilang kalah biar aja. Catatan saya Pak. Catatan saya Pak, ada 2 yang fatal Pak, yang fatal. Ada 2 yang fatal. Ada 3 Pak. Semua ada 3. Yang pertama ya. Yang pertama ras. Yang pertama. Ya, okay. Yang kedua not by data. Toh? Yes. Not by data. Yang ketiga lompat
apa namanya nih, keluar diskusi, keluar dari tema. Satu, Suma membawa ke sunat, betul nggak? Sunat di Galatia, kemudian dia bawa di Paulus menghilangkan kitab Taurat. Kan tidak ada hubungan. Itu namanya red herring fallacy, Pak. Iya, herring fallacy sudah situ. Iya. Nah, tiga ini. Nah, pada waktu masih dua ini, saya sudah goncang. Loh, kenapa dua ini tidak ditegur? Seharusnya yang kena kick dari pertama dia sudah kena duluan, dia sudah kalah itu, sudah 4 kali buat kesalahan. Seharusnya dia sudah ditendang. Tapi kalau bagi saya ya, kalau lawan saya ditendang, pasti saya akan protes. Karena saya tidak pernah mau menang dari orang kalau didiskualifikasi. Saya nggak pernah mau. Saya bilang, biar saya kalah saja. Kalau saya ya, kalau ada orang yang didiskualifikasi ya, saya nggak mau menang karena di situ. Karena saya nanti dibilang ditolong kan sama orang. Saya nggak mau. Itu saya punya prinsip. Ya. Saya tidak bangga, saya jujur ya, saya dari dulu pekerja keras. Saya tidak bangga dengan hasil kerja orang. Paham ya? Saya tidak bangga dengan hasil orang. Saya punya prinsip, saya bangga dengan hasil saya. Sampai saya menjadi hamba Tuhan, saya bangga karena Tuhan Yesus yang pilih saya. Amin. Bukan karena orang lain yang membawa saya jadi hamba Tuhan. Secara dari pengajaran Pak Bom sudah benar itu, Pak. Betul Bu Winet. Iya. Sudah bagus. Sudah benar tepat sekali. Sudah benar. Malah terperinci. Ya. Iya. Bawa data semua komplit dari data yang kita pakai. Secara sebenarnya tuh kemarin data dari luar, ini nilainya CP ya. Pak Bom membawa data semua dari data yang dipakai oleh kedua belah pihak. Si Juma ternyata membawa data dari luar, itu dibiarkan. Host tidak bijak. Kenapa itu dibiarkan? Tidak fair. Kenapa saya kurang respect sama Superboy? Makanya Superboy juga pernah merumpikan saya. Oh, gua mah keren juga ya. Superboy yang ngerumpiin gue gitu loh. Gak apa-apa Bu, tegas terus. Nah itu ya teman-teman, malah dia lari kemana-mana. Udah jelas dia itu kalah dalam hal keilmuan, wawasan, dalam hal strategi berdebat, dalam semua hal dia itu kalah. Makanya langsung di-kick sama Superboy. Malah memframing Bang Juma yang kalah nggak bisa menjawab. Semua udah dijawab oleh Guru dan Juma. Cuma mereka nggak ngerti. Nggak ngertinya apa? Mereka kan umat terjemahan. Mana mungkin dia ngerti bahasa Arab? Mana mungkin dia ngerti original text Bible gitu kan yang berbahasa Yunani? Jelas-jelas Yahudi ini tidak mengakui Kristen, tidak mengakui Yesus. Nah, mereka yang datang ya, ucuk-ucuk datang mengambil kitab Yahudi dan dijadikan perjanjian lama. Yahudi nggak bakal nerima itu. Yahudi nggak bakal nerima itu, guys. Nggak bakal nggak bakal ikhlas Yahudi menerima kitabnya ini dicaplok oleh umat-umat Kristen, nggak bakalan. Sekarang menyadu-nyadu ke Islam, mengambil-ngambil istilah di Islam. Tuhannya aja diambil, Allah, Rasul, Nabi, malaikat, Alkitab, semuanya diambil sama mereka. Sebenarnya mereka ini, kitabnya ini berbahasa apa? Hah? Kalau nggak ada Yahudi sama Islam, mereka nggak bakal berdiri di Indonesia, guys. Nggak bakal berdiri. Mereka tidak akan sanggup menggunakan kata Theos, Elohim, atau Kurios yang berbahasa Yunani. Karena apa? Semua itu ajaran pagan, ya. Penyembah dewa-dewa itu ajaran pagan. Nggak ada orang Yahudi yang mengakui bahwa Tuhannya ini harus nujul ke bumi menjadi manusia, nggak ada. Sama konsepnya kayak Islam. Cuma di Kristen doang yang menggunakan konsep Tuhan harus turun ke dunia, mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa mereka. Cuma Kristen doang. Yahudi dan Islam enggak. Ajaran Samawi enggak mengajarkan seperti itu. Jadi udah jelas mereka yang benar-benar kalah telak si Bom ingin memframing, ingin membahagiakan diri sendiri dengan cara memframing Bang Juma bahwa Bang Juma tidak bisa menjawab. Bang Juma tidak bisa berdiskusi dengan sopan. Justru mereka yang suaranya keras-keras. Si Bom suaranya paling keras loh. Kenceng banget suaranya. Mereka, Bang Juma ini kemarin itu berdebatnya, dia itu lagi sakit, lagi batuk.
ya, lagi batuk. Jadi suaranya juga tenggelam sama si Bom Bom. Kok sekarang memframing Bang Juma suara keras? Nah, inilah kelakuan mereka ya. Kalau kalah ya kalah, udah kalah aja. Akui aja kekalahan semua orang. Ribuan orang menyaksikan perdebatan itu dan ribuan orang juga udah paham dan meyakini bahwa si Bom Bom kalah. Kalau ada yang di-kick saat berdebat di room itu berarti dia yang kalah. Udah jelas si Bom Bom tidak bisa menunjukkan data-data bahwa Lukas itu orang Yahudi. Ya, malah dikatakan anak rohani lah apalah. Apa ini? Ajaran apa seperti ini? Dikit-dikit rohani, udahlah. Kalau udah kalah, udah akui aja kekalahan, nggak usah malu. Kalau tidak punya ilmu, kalau tidak punya wawasan yang luas untuk berdiskusi, udah mundur aja. Mending mundur, Bom. Daripada lu mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan umat Kristen, gitu ya. Oke, kita tunggu perdebatan yang keduanya, teman-teman ya. Tapi jangan lupa di like, komen, di subscribe, dan di share channel Panglima Apologet Islam biar channel Panglima Apologet Islam semakin berkembang untuk menyiarkan dakwah-dakwah kepada umat yang ada di luar sana. Jazakallah khairan katsiran, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.